Hadiah dari siapa nih? Dari Agus Rianto Rojalina sama Oh, Bapak Agus. Ibu Adija Haryono. Oh, masakan Padang Simpang Raya lah, Gus Rianto tuh kalau nggak salah. Ibu Rojalina dan Ibu Adija. Lon, Ibu Ajijah, Bapak Guru Haryono. Ya. Alhamdulillah, dua lah, alhamdulillah. Minggu depan kita libur lah. Anu hari raya. Karena hari raya kita libur. Kan malam minggu semalam akan datang nih 2 hari jagla dari hari raya. Nah, tegapit hari, tegapit. Iya, 100 we, alhamdulillah, terima kasih. Hadiah terlak insyaallah. Nggih. Yang mau bersolawat lagi. Oh iya, samping kanan. Silakan. Ada langsung 2 hadiahnya kok adalah. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru dia dari Saka Permai. Oh, nggih dia, Ibu dia dari Saka Permai. Silakan. Mudahan pian jadi ahli surga. Nggih. Guru kan penyanyi yang barusan pian ngajarin tadi. Oh, nggih ya. Pakai versi guru kan Bapak? Nggih, boleh. Ekspresi pian nggih, silakan. Dan pas lagunya bah bagus banget nih, kita turuti semuanya. Kawa, silakan. Bagus. Fiha. Bagus dah. Salatana wa sadaqatana. Masya Allah. Iya, bagus dah. Iya, 100 dah boy, bagus dah. Karena di rumah pian coba-coba pakai lagu pian, ekspresi pian lah. Nah, iya silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu dia. Pian, silakan. Allahumma sholli. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Aulia dan klien B. Klien B, klien baik Aulia, silakan. Madad Muhammad ya Nabi Di Muhammad. marhaban assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Iya, 100 boy, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat, karena kau baca salawat tahun mulai aja, sarah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum Ismina dari Kuripan. Ismina dari Kuripan. Kuripan, silakan Ibu Kuripan. Isna Ibu Isna. Muhammad Madad Muhammad ya Nabi Muhammad marhaban assalatu wassalamu alaika ya
Madad Muhammad, madad Muhammad, ja'ana Nabiyyu Muhammad, marhaban. As-salatu wassalam ala Rasulullah, busrana lil Mustafa, salaman ya Nabi Allah, Muhammad Sayyidul Alamin, al-madad ya Rasulullah. Iya, terima kasih Bu, 100 alhamdulillah. Bertanya boleh kan Bu? Oh silahkan Bu. Ulang bertakun, biasanya kan kalau kita ada majelis, ada amalan-amalan yang diberitahukan oleh guru. Ada amalan. Nah, ada berulang fadilatnya. Oke. Kadang-kala kita tuh terfokus kepada fadilatnya. Iya. Jadi supaya hati kita tuh membaca, mengamalkannya dengan kalimat fadilat kayak apa itu. Iya. Penjelasannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadilat itu keutamaan. Jadi seolah-olah mengganggu keikhlasan orang beramal. Begini, dalam kitab-kitab para ulama, misalnya dalam kitab Haqaiq Tasawuf di siapa ya? Lupa saya nama pengarangnya. Dalam Haqaiq Tasawuf disebutkan tentang ikhlas. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Tingkat pertama dalam Risalatul Al-Amin, Syekh Al-Jajuli, Syekh As-Sajili ya, Syekh As-Sajili juga mengatakan sama. Syekh Abdul Qadir Jailani juga dalam kitab Gunyah beliau mengatakan sama. Pertama, tingkatan orang yang mengharap terhindar dari api neraka. Terhindar dari api neraka. Ikhlaskah dia beribadah, dia membaca amalan supaya terhindar dari api neraka? Orang itu sudah masuk ikhlas. Ikhlas yang pertama namanya. Tingkat awam. Dua. Orang yang beribadah mengharapkan surga. Ikhlaskah dia? Ikhlas. Ikhlas tingkatan yang kedua, maqamul khawas. Oh, makam istimewa sudah. Yang ketiga, orang yang beribadah hanya untuk dekat kepada Allah, tidak mengharap surga, tidak ingin terhindar dari neraka, maka orang ini tingkat yang ketiga, khawas namanya, yaitu para ulama, para nabi-nabi atau para aulia-aulia Allah aja wajalla. Nah, sekarang kita supaya kebetulan kita ini sudah karena belajar di Majelis Ta'lim ingin takarub kepada Allah, ya Allah, kada memikirkan lagi neraka, kada memikirkan lagi surga, mun dibari orang alhamdulillah surga, ya Allah. Tapi yang utama dengan seutang-utamanya adalah dekat dengan Allah aja wajalla. Ya Allah, nang seperti di dalam Al-Qur'an, wa minan nas, sebahagian manusia mayyastaru nafsahu, berharap kepada Tuhannya ialah mardatillah, hanya karena ingin ridho Allah aja wajalla. Enggak ya, apa membaca fadilat? Maka membaca amalan fadilat itu adalah hanyalah urusan doa saja. Paham ya? Bukan tujuan. Jadi misalnya mengamalkan amalan Nabi Sulaiman. Bismillah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini amalan ini mau dibaca jar guru 10 kali habis sembahyang sugih kam nyawajar, misalnya kayak itu pula kita amalkannya 10 kali. Tujuan kita supaya dekat dengan Allah mengamalkan itu. Adapun sugih itu permintaan kita, doa kita, ya Allah sugihkan hamba. Nah, sebagaimana engkau sugihkan Nabi Sulaiman. Jadi itu soal permintaan. Kan permintaan tuh bisa dipenuhi Allah, bisa tidak. Bisa juga separuhnya jadi dipenuhi Tuhan, serta tetangah sugih lah.
nggak kira-kira bisi amas 200 gram lah ya lah. Nah kawa menyimpan tuh boy, jadi kada apa-apa boy, tapi tetap tekankan hati kita, sabitkan hati kita ingin dekat kepada Allah, maka pian tetap di tingkatan hati pian lah, mudahan pian diangkat Tuhan langsung juga. Kawasul kawas min maqamil aulia, makamnya para aulia, kawasul kawas. No, kayak itu cara mengamalkannya. Lah kenapa aja berdoa? Kenapa jangan jadi berdoa juga masih jar? Berdoa ini membuktikan bahwa Tuhanku itu adalah as-somad, sedangkan aku adalah orang yang bergantung kepada Allah yang as-somad. Segala sesuatu berhajat kepada Allah aja wajalla, sebagai bukti rendah hina dinanya kita di hadapan Allah aja wajalla. Ya kabo. Nggih, makasih Bu. Buting jaging kalau panjang mana takunannya lah. Jawabannya jadinya banyak ramai kota yang dibelah oleh sungai-sungai. Allahumma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Nadimah dari Pangeran. Bawa bagian anu nih, bagian raja-raja nih. Silakan. Wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Allah Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Iya 100 bae. Nggih, terus akan kena di rumah lawan abahnya pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 bertakun dulu. Nggih. Ini pertanyaannya ada 2. Yang satu, wali itu apa benar artinya orang yang takut pada Allah? Yang kedua, apa benar semua manusia itu wali, tapi tergantung tingkatan manusia itu? Tolong dijelaskan dulu. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa nama pian, Bu? Nama ulun Syahreni Sangat dari Simpang Jagung. Oh, Simpang Jagung. Sahre lah, Sahren. Sahraini. Emak no kayak ngaran artis nah. Ibu Sahraini lah. Bu Sahriani jadi Ibu Sahriani. Bujurkah aulia itu apa? Wali itu artinya orang yang takut pada Allah. Orang yang takut kepada Allah. Ada benarnya secara istilah, secara bahasa, wali itu atau jamaknya aulia itu namanya kekasih. Kekasih Allah. Namun di dalam Al-Quran disebut siapakah kekasih Allah itu? Alladzina la khaufun alaihim walahum la yahzanun. Mereka yang tidak pernah takut kecuali takutnya kepada Allah, ialah tidak ada kekhawatiran dalam hidup sehari-hari ini. 2, pertanyaan kedua, apakah semua manusia itu wali? Jawabannya tidak. Yalah, cuma kalau anak-anak itu pasti wali. Kenapa? Karena arti wali dalam arti bahasa dia masih dalam rahim Allah aja wajalla sampai baliknya. Tapi dalam arti tadi tuh anak dalam arti bahasa aja, bukan yang sesungguhnya. Yalah, maka para aulia adalah manusia-manusia pilihan di dunia ini. Pilihan Allah aja wajalla. Mudah-mudahan pian, laki pian juga, anak-anak pian jadi aulia Allah lah. Nah, amin. Nah, itu aja jawabannya kira-kira apakah? Terima kasih dulu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Al-Wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah, ya man akrama ala nabika nabina. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nuhun Alasan, Pangeran Negeri 3. Bapak Lamsah, silakan Bapak Lamsah. Yang pertama, Ya, silakan. Menurut ketika kita berkorban, lalu kita itu hendak memotong kuku dan memotong rambut, itu apa hukumnya? Apa yang pertama? Memotong kuku dan memotong rambut, karena kita bukan berkorban. Iya. Yang kedua, apa hukumnya seorang perempuan juga memotong kuku dan memotong rambut padahal dia dalam keadaan haid, bahkan dia tidak ikut ke majelis balik di masjid padahal dia juga haid, itu tidak mampu. Ya, sebutin dulu. Apakah orang yang hendak berkorban, misalnya hari raya ini berkorban, sudah masuk apa? Masuk waktu apa nih ngarannya? Hari ini sudah ini masuk apa ngarannya tuh? Nang 7 orang di panitia, ya kah? Hendak berkorban juga 4, ya kah? Bolehkah dia memotong kuku, memotong rambut, gitu kan? Ya kah? Nah, dalam mazhab Syafi'iyah, nah, ada terjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ada yang memakruhkannya, ada yang mengatakan boleh. Ya kah? Yang memakruhkannya memandang hadis larangan Nabi itu karena itu bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dalam kurbannya, bukan orang yang di luar haji. Ya kah? Nah, yang membolehkan karena melihat sama alasannya itu gesen orang haji lain orang nang berkorban, jadi kada apa-apa. Nah, yang kedua itu apa takunannya? Yang keadaan haid asli dari memotong kuku dan menggabut ke masjid dan kiamat, ya itu. Pak, mendengar waktu haid dalam mazhab Syafi'i sepakat semua ulama termasuk Syekh Imam Ar-Ramli sama semuanya sepakat tidak boleh wanita yang sedang haid ke masjid. Kalau semua ulama lagi, semuanya ulama, semua imam mazhab nang kada boleh pertama itu adalah orang nang junub, laki-laki atau perempuan itu kada boleh, hukumnya haram, berdosa bila masuk masjid. Jadi bila orang berjunub diburu aja dari masjid. Sama sepakat ulama semuanya. Nah, adapun perempuan haid sekalipun mendengar ceramah kada boleh di masjid. Tapi boleh, wah ini sudah zaman modern pakai softtek. Ya kah? Nah, para ulama dulu sampai sekarang berfatwa biar bersoftek kah kada ada berkisah masalah softtek. Pokoknya bila haid jangan ke masjid. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Mun hendak jo mendengarkan ceramah, wah ini pakai mikrofon kelak. Cari rumah orang yang di luar masjid, rumah orang. Ada kala rumah orang biasanya kedengarannya mikrofon, Pak. Nah, duduk ada ngarakan situ. Lah. Nah, itu caranya. Ya kah? Nah, tapi kalau di majelis taklim ibu-ibu haid gue kada Bapak. Nah, hendak 10 kali kapian haidnya kada Bapak pian. Nah, sama motong kuku itu sama aja. Oh, orang haid motong kuku kah? Sama aja itu kada apa-apa, boleh. Orang haid boleh saja memotong kuku. Sama pendapatnya itu ada beberapa perbedaan tentang masalah demikian, tetapi boleh saja memotong kuku. Bahkan yang bermasalah itu yang itu tadi itu nang ke masjid tadi itu. Kalau memotong kuku itu ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Ada yang menganjurkan rambut itu dikumpulkan karena berdasarkan ada hadis. Jadi begini, sama kisah, wah kena kepanjangan non berkisah lah.
Kisah zaman Abu Hurairah lawan Aisyah. Karena gini, ayo Pak. Itu aja cukup aja dulu tuh dah. Jadi makruh aja batas larangannya tidak sampai kepada haram. Ya kah? Adapun yang ke masjid itu batasnya adalah haram. Jadi haram dia kalau ke masjid. Meskipun kada betitikan, ya kah? Darahnya kada betitikan bersoptek, tapi karenanya haid tetap tidak boleh ke masjid, haram hukumnya. Termasuk juga wanita yang sedang haid haram menyentuh mushaf Al-Quran. Bu, lah jangan menyentuh mushaf Al-Quran ya ada nah. Gugur pengguru jar ada nang lain, suruh nang lain mang katakan jangan dijapai, jangan, demi untuk menghormati Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Kalau kata Jumat menjaga Quran. Kok kada boleh juga? Lakian kan kada boleh? Kada boleh juga, kada boleh juga. Lakian babinian kada boleh juga. Sama aja hendak berfitrah kah? Orang masih bajunub kada boleh ke masjid. Jangan ke masjid. Apalagi bajunub di masjid makinnya catuk aja lagi pakai gada masjid. Iya kalah. Karena itu ketetapan Al-Quran, fatahhirhu wa in kana junuban fatahhirhu. Jika kalian berjunub maka sucikanlah. Iya, itu aja jawabannya kira lah. Iya. Waalaikumsalam. Oke. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ulun Adi dari BNP. Adi dari di mana tuh? BNP. Oh, klien B. Nggih, silakan. Apa hukumnya kalau saya makan? Apa hukumnya Oh. yang dimakan dari 3 kali? Apa hukumnya sembahyang Jumat 3 kali? 1 kali sembahyang Jumat, 1 kali lah, apalagi 3 kali lah. 1 kali sembahyang Jumat, atau sembahyang salah satu dari sholat 5 waktu, sepakat ulama dosa besar. Ya lah, mun inya 3 kali Jumat kada sembahyang, 3 kali melakukan dosa besar. Dosa besar wajib minta ampun. Tidak ada amalan bacaan di dalam agama kita yang menghapuskan dosa besar kecuali kita harus minta ampun, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis Nabi kalau 3 kali kada sembahyang Pak Jumat disebut Nabi orang munafik. Nah, itu sebutan Nabi aja. Sebutan Nabi, istilahnya orang munafik. Tapi jangan diambil hati. Wah, udah munafik juga dia sekali jadi udah munafik jadi munapak jar. Ya, karena kecewa lagi lah. Tapi tadi tuh dalam Islam meskipun sudah 3 kali tetap ada pintu tobat terbuka. Menghilangkan kemunafikan itu dengan cara bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau ulang pulang, kada jadi pulang munafik ya lah. Mun kada tahu, orang ahli maksiat bertobat kembali kepada 0 laginya. Ya kah? Nah, 0 kilometer, ya lah. Nah, nggih, itu ya kah? Oh, ya, oke. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna
Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Itu tadi urutan sholat Jumat tadi itu yang dosa besar. Kalau sholat wajib yang nanti ditinggalkan dosa besar juga guru. Dosa besar sama Jadi dosa karena besar. pikirannya gue ini sholat Jumat aja. Ini jadi dosa besar sholat yang lain nggak ada ya. Ya. Sudah, ya sudah dijelaskan tadi. Ya. Dalam dua. Apa tadi pun? Ya, silakan. Ya. Bukan ada biasa menggitir tupangnya. Sholat yang lain. Ilaman huwahu yahu. Yuk, Guru Nasution membaca salawat. Nah, berakat. Salawat apa kan? Ngapal. Mengingat di mukanya aja kah boleh? Yuk. Dua ini kan. Murah ini kah? Dapat hadiah, dapat hadiah. Murah saya hadiah. Belanja. Nah, undang arakan nah. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdiri gugup kan yang jadi duduk. Karena sanggup guru Mulyadi. Marhaban ala maulidin Bisolati wa salamin ala sayyidina Muhammadin fi zaman. Terus akan kuzlana bi barakatihi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin bil ali wal akhirin. Iya, alhamdulillah 100. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha